أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين. Bapak Ibu jamaah sekalian akramakumullah, Allah Subhanahu wa taala wonten surat Al-Baqarah, di awal-awal surat Al-Baqarah ayat pertama ngantos ayat nomor 20 membagi manusia itu menjadi 3 bagian. Itu orang yang beriman, orang kafir, dan orang munafik. Ibu-ibu nun sewu. Jadi Allah membagi manusia menjadi 3 bagian. Itu orang-orang yang beriman, orang-orang yang kafir, dan orang-orang munafik. Pembicaraan mengenai orang munafik ini yang paling panjang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dimulai dari ayat nomor 8. Allah menyampaikan wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir. Ada di antara manusia yang mereka mengaku beriman kepada Allah dan hari akhir. Kami beriman pada Allah, kami beriman kepada hari akhir. Jadi ada di antara manusia yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, tetapi kata Allah wa ma hum bimu'minin, mereka itu sebenarnya bukanlah orang-orang beriman. Ayat ini sungguh menjadi peringatan keras bagi orang-orang beriman saat itu. Seorang tabi'in, Ibnu Abi Mulaikah, beliau cerita, saya masih menjumpai kira-kira 30 sahabat Nabi. Tabi'in niku tiyang mlebet Islam bibar Rasul wafat pun boten menangi Rasulullah. Maka tabi'in ini masih menjumpai 30 sahabat. Daipun saya Ibnu Abi Mulaikah ini tidak satu pun dari sahabat-sahabat Nabi yang saya jumpai kecuali mereka khawatir jangan-jangan saya ini munafik. Jangan-jangan saya ini munafik. Dan memang ini ciri orang beriman, khawatir kalau dirinya munafik. Orang yang memang punya perhatian pada iman, maka dia akan khawatir kalau imannya tidak sah. Jangan-jangan saya munafik, karena tidak semua orang yang mengaku beriman ternyata imannya diakui oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau orang-orang sekali bersahabat Bapak Ibu sekalian, yang mereka telah berkorban untuk agama ini, pun dedel duel sahabat nih pun, habis-habisan, hartanya habis, tenaganya dikorbankan, raganya pun terluka parah mereka. Itu pun mereka khawatir, jangan-jangan saya munafik. Kita niki kurban nopo kagem agami coba. Apa yang kita kurbankan untuk agama ini? Kok sik tenang-tenang mawon. Rumangsa wis mengantongi tiket yang swarga nurpane ya.
Rumangsane wis ngono. Sahabat-sahabat khawatir jangan-jangan saya munafik saya ini. Maka Syekh Muhammad Qutb dan salah satu buku beliau, Hal Nahnu Muslimun, apakah kita ini memang benar orang Islam kita ini? Beliau menyampaikan dalam buku itu, lam yafhamil muslimun al-awail anna syahadata kalimatun tuqalu bil lisan duna ayyakuna laha madlulun fi a'makin nafas wa fi waqi'il haya. Orang-orang Islam awal rumyin, generasi sahabat, tabi'in, atba'it tabi'in, ini generasi awal yang dipuji oleh Rasul. Mereka tidaklah memahami syahadat itu sekedar kalimat yang cukup diucapkan dengan lesan, tanpa ada makna yang menancap dalam lubuk hati dan terrealisasikan dalam kehidupan nyata. Mboten mekaten. Jadi syahadat bukan sekedar ucapan, tapi syahadat ini harus menancap dalam lubuk hati dan diwujudkan dalam kehidupan. Maka syahadat ini memiliki konsekuensi Bapak Ibu sekalian. Orang telah bersyahadat, dia punya kewajiban untuk mewujudkan syahadatnya itu dalam kehidupan. Kalau seorang prajurit TNI dia telah mengucapkan sumpah prajurit, tidak main-main nih. Kalau sudah menyampaikan sumpah prajurit, dia harus mewujudkan sumpahnya ini dalam kehidupannya. Kapanpun dia dipanggil komandan harus siap komandan. Kapanpun siap dia. Tengah malam dipanggil komandan, siap komandan. Istrinya sakit parah pun panggil komandan, siap komandan. Itu prajurit itu. Ya nanti ini setelah masih sakit ini prajurit ngeten panggil yang markas, tendang dengan komandan ini. Wah, bahaya ini. Sudah sumpah prajurit kok kelemar-kelemer. Wah, bahaya. Syahadat niki kesaksian kita di hadapan Allah Bapak Ibu sekalian. Kita bersaksi, kita menyatakan kita telah ikrar dengan kalimat ini. Maka generasi awal dulu mewujudkan kesaksiannya ini dalam kehidupan Bapak sekalian. Falaha muqtadayat, maka syahadat memiliki konsekuensi, antara lain al-id'an wal iqrar bihuquqiha, tunduk dan mengakui hak-hak dari syahadat itu. Apa hak syahadat? Untuk syahadat pertama haknya apa? Hak syahadat ya syariat itu. Orang yang telah menyatakan la ilaha illallah, tidak ada ilah kecuali Allah, tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Saya hanya boleh menghamba kepada Allah. Saya tidak boleh lagi menghamba kepada selain Allah. Maka diwujudkan dengan tunduk patuh pada syariat Allah. Hidup menggunakan syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Undang-undang bagi orang beriman, Pak. Undang-undang kehidupan ini. Syariat ini. Maka dalam keputusan salah satu muktamar Nahdlatul Ulama disampaikan Pancasila tidak
boleh mengganti syariat Islam dan memang tidak akan bisa mengganti syariat Islam. Pancasila undang itu dasar negara, dasar bernegara. Tapi dasar bagi kita berkehidupan Bapak Ibu sekalian. Kita tidak boleh punya dasar yang lain. Kalau kita punya dasar yang lain, kita khawatir wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin. Karena kita telah menyisihkan syariat Allah. Jadi orang yang telah bersyahadat dia mesti menggunakan syariat dalam kehidupannya. Karena dia sudah menyatakan tidak ada yang berhak diibadahi kecuali Allah. Tidak ada tempat menghamba kecuali Allah. Maka hidupnya untuk Allah, mati pun juga untuk Allah. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Niki tiap kali kita memulai sholat kita waos niki. Doa iftitah niki. Maka kita upayakan ini bukan sekedar ucapan, ngelantur, sholat ngelantur. Tidak tahu apa yang diucapkan. Berarti pernyataan kita di hadapan Allah. Sebelum kita melanjutkan sholat kita, setelah takbir, kita baca. Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh sholatku, ibadah-ibadahku yang lain atau penyembelihanku, hidup dan matiku adalah untuk Allah, Rabb seluruh alam. Maka kita hidup mesti menggunakan syariat Allah. Menawi dereng saged istighfar, astagfirullah. Awak iki urip kok ngene apa iki? Hidup saya sekali, kita hidup di buminya Allah. Menghirup udara, ini udara juga milik Allah. Kita mengkonsumsi semua barang-barang ini, kita dapatkan juga dari bumi Allah. Nah kok terus saya hidup pakai aturan yang lain. Padahal kita nanti akan kembali kepada Allah. Inna ilaina iyabahum. Thumma inna alaina hisabahum. Sungguh hanya kepada kami, mereka itu kembali, manusia ini semua akan kembali kepada Allah. Dimanapun dia mati, dia nanti akan kembali kepada Allah, menghadap Allah Pak sekali. Setelah kembali gimana? Wa inna summa inna alaina hisabum. Kita akan punya perhitungan dengan Allah nanti. Kita hidup ini untuk siapa? Kita hidup ini menggunakan aturan siapa? Nah, maka wonten hisab, wonten pertanggungan jawab Bapak sekalian. Nah, maka bagaimana kita berusaha? Sebagaimana Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari mendirikan NU niki ngingaten dalam anggaran dasar dan rumah tangga Nahdlatul Ulama disebutkan. ADRT sing zaman Mbah Hasyim Rumin. Ya, maksud dan tujuan NU didirikan adalah untuk melaksanakan syariat Islam dalam kehidupan bermasyarakat. Bagaimana syariat Islam bisa terwujud? Bukan hanya di masjid, bukan hanya di majelis-majelis zikir kita jadi orang Islam, tapi dalam kehidupan Bapak sekalian. Dalam rumah tangga kita berislam, ya, dalam bertetangga kita berislam, di pasar kita Islam, di kantor kita Islam, di mana-mana pun pokoknya kita hidup, maka kita hidup dengan cara Islam. Ini yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita.
Kalau tidak, kita akan ada masalah besar. Kita akan berhadapan dengan Allah. Bahkan tidak menunggu di akhirat, di dunia pun. Orang yang berpaling dari aturan Allah, dia hidupnya tidak akan tentram, Bapak sekalian. Wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dongka. Surat Toha ayat 124 ini. Barang siapa berpaling dari zikri ay syariati, Imam Asy-Syaukani dalam tafsir beliau mengatakan, tafsir Fathul Qadir, barang siapa berpaling dari syariatku fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka sungguh baginya kehidupan yang sempit. Tidak ada ketenangan. Karena kita hidup di bumi Allah, memanfaatkan seluruh fasilitas dari Allah ini, fasilitas hidup kita, bahkan yang ada dalam diri kita ini, diri kita pun milik Allah. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kami ini milik Allah. Kita tak punya apa-apa, Pak sekalian. Di jasad kita pun bukan milik kita, dipinjami oleh Allah. Lah kita ini semua barang pinjaman dari Allah, kok terus kita tak mau diatur oleh Allah, gimana? Maka di dunia pun dia tidak akan tenang. Fa inna lahu ma'isyatan dongka, sungguh baginya kehidupan yang sempit, sumpek di dunia ini. Di akhirat bagaimana? Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan aku akan kumpulkan orang ini nanti di akhirat dalam kondisi buta. Tak tahu mana jalan yang akan menyelamatkan dirinya, mana jalan yang akan mencelakakan dirinya. Maka di dunia ini kita sedang mempersiapkan bagaimana kehidupan nanti kita di akhirat. Orang yang telah bersyahadat, dia mesti mengakui, dia mesti meyakini, dan dia mesti mewujudkan syariat Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan. Kalau belum bisa, kita mesti istighfar. Mengakui ini kesalahan, ini kekurangan saya. Astagfirullah, astagfirullah. Kalau orang salah, ngakoni salah, nuwun pengapura, insya Allah gampil dipun ngapura dening Allah Subhanahu wa taala. Sudah salah, sudah nggak ngaku salah, ya. Malah syariat Allah disingkirkan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian akramakumullah, konsekuensi dari syahadat Muhammadur Rasulullah. Orang yang telah bersyahadat ini mesti membenarkan at-tasdiq bi anna hadzal manhaj alladhi ballaghahu sallallahu alaihi wasallam minallahi lana huwa haqqan manhajullahi lil hayatil basyariyah. Orang telah bersaksi Muhammadur Rasulullah, Muhammad adalah utusan Allah. Dialah orang yang diutus oleh Allah. Kita yang telah bersaksi, kita telah berikrar dengan syahadat kedua ini, kita mesti membenarkan bahwa manhaj, bahwa sistem, aturan, cara yang disampaikan oleh Rasulullah dari Allah kepada kita itu betul-betul sistem yang dibuat oleh Allah untuk kehidupan manusia. Di cara hidup yang diajarkan Rasul itu betul-betul cara hidup dari Allah, dibuat Allah untuk manusia ini. Allah yang menciptakan manusia, Allah yang menciptakan alam semesta, tempat manusia hidup ini. Allah juga menurunkan syariatnya. Tidak dibiarkan manusia ini hidup dengan kebingungan bagaimana cara hidup ini. Tapi dengan Rahman Rahimnya, dengan kasih sayangnya,
Allah juga berkenan menurunkan syariatnya, bahkan juga mengutus Rasulnya untuk memberikan teladan bagaimana menjalankan syariat tadi. Wa huwa wahdahu, dan manhaj yang dibawa oleh Rasul tadi, cara hidup yang dibawa oleh Rasul itu saja, alladzi nahnu mulzamuna bitahqiqihi, yang mana kita diwajibkan merealisasikan, kita diwajibkan melaksanakan, mewujudkan cara hidup tadi fi hayatina, dalam kehidupan kita, wa fi hayatil basyari jami'a, dan dalam kehidupan seluruh manusia. Jadi cara hidup yang harus kita wujudkan dalam diri kita, dalam keluarga kita, dan dalam seluruh manusia adalah hanya cara hidup yang diajarkan dan dibawa oleh utusan Allah dari Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu Islam ini. Di bagaimana kita hidup, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, satu-satunya cara yang diterima oleh Allah ya hanya cara yang datang dari Allah, disampaikan oleh utusan Allah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada cara lain. Kita orang Jawa, kalau kita ingin selamat, cara hidupnya harus cara hidup yang diajarkan oleh Rasulullah. Madura ingin selamat, hidupnya harus ikut Rasulullah. Orang Sunda, orang Batak, orang Betawi, orang Dayak, orang mana saja, orang Arab, orang Eropa dan orang Amerika, orang mana saja, kalau dia ingin selamat di dunia ini sampai di akhirat, maka dia harus hidup dengan cara yang diajarkan oleh utusan Allah, yang cara ini datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini konsekuensi setelah kita bersyahadat, Bapak sekalian. Kalau tidak, berarti syahadat hanya dalam ucapan, bahaya. Padahal generasi-generasi awal Rumiyin tidak ada yang memahami syahadat cukup ucapan. Tapi syahadat itu mengandung makna yang harus tancapkan dalam hati, dan makna itu pula harus diwujudkan dalam kehidupan. Tidak ada generasi awal yang cukup ya syahadat diucapkan selesai, setelah bersyahadat terus hidupnya tetap saja. Yang Jawa tetap cara Jawa, Madura tetap cara Madura, yang Sunda tetap cara Sunda, yang Dayak tetap Dayak, yang Batak, Betawi. Mboten mekaten. Mereka setelah bersyahadat merubah cara hidupnya. Bagaimana cara hidupnya? Mengikuti cara yang diajarkan oleh utusan Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, kita ugi mekaten, Mas. Kalau tidak berbahaya. Khawatir kita wa mahum bimu'minin. Ada di antara orang beriman, dirasi Allah, mereka sebenarnya bukan orang beriman. Ini permasalahannya bukan kita mengaku beriman, tapi permasalahannya iman kita diakui oleh Allah atau tidak. Maka setelah bersyahadat, kalau orang mesti menunaikan hak dari syahadatnya, dari la ilaha illallah, yaitu mengakui dan dia tunduk pada hak-hak la ilaha illallah, yaitu syariat Allah. Setelah dia bersyahadat yang kedua, dia mesti mengakui, dia membenarkan bahwa satu-satunya manhaj, satu cara hidup yang datang dari Allah, yang harus kita wujudkan dalam kehidupan kita, yaitu cara hidup yang diajarkan oleh utusan Allah, baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang harus kita upayakan, Mas. Bagaimana kita hidup dengan cara yang diajarkan oleh Rasul. Sejak bangun tidur, apa yang harus kita ucapkan saat bangun tidur itu? Ya.
Kita masuk kamar kecil, bagaimana cara masuk kamar kecil? Kaki kanan atau kaki kiri dulu? Apa doa yang mesti kita baca? Ya, bahkan di dalam kamar kecil, duduk saat buang hajat pun Rasul mengajarkan bagaimana cara duduknya. Nanti keluar dari kamar kecil, caranya bagaimana? Kita sarapan, makan, minum, bagaimana caranya? Sudah diajarkan semua oleh Rasulullah. Kita berpakaian, bagaimana kriteria pakaian yang diajarkan oleh Rasulullah. Dia mesti menutup aurat, menutup warna kulitnya dan menutup lekuk tubuhnya. Kulitnya tidak boleh kelihatan dan bentuk tubuhnya juga harus ditutupi. Tidak boleh pakaian sing ngampret sampai lekuk tubuhnya kelihatan. Ini belum menutup aurat namanya. Maka Rasul dulu pernah menyampaikan rubba kasiyat ariyat, banyak wanita-wanita berpakaian tapi faktanya mereka itu telanjang. Rasul ruminya pun menyampaikan nanti akan banyak wanita-wanita yang mereka berpakaian tapi sebenarnya mereka telanjang karena pakaiannya tidak memenuhi kriteria syariat itu. Ya, tidak cukup untuk menutup auratnya atau mungkin sudah ditutupi tapi lekuk-lekuk tubuhnya masih ditampakkan. Nah, ini. Maka seluruh kehidupan kita terus nanti kita upayakan mengikut Islam Bapak sekalian. Mengikut cara yang diajarkan oleh Rasul. Tidak ada cara lain yang diterima oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Sungguh din itu apa? Din itu cara hidup. Sungguh cara hidup menurut Allah, yang diterima Allah, yang diridhai oleh Allah, hanyalah cara hidup Islam, cara hidup yang datang dari Allah sendiri. Wa may yabtaghi ghairal islami dina falay yuqbala minhu. Barang siapa coba-coba mencari din, mencari cara hidup selain Islam, maka tidak akan pernah diterima dari dia. Wa huwa fil akhirati minal khosirin, dan dia nanti di akhirat akan masuk golongan orang-orang yang merugi. Maka ini sekali lagi Bapak Ibu sekalian akramakumullah, kita bersyukur kalau kita sudah dikenalkan dengan Islam. Tapi bagaimana Islam ini bukan hanya menjadi pengakuan belaka, tapi Islam ini memang betul-betul aturan yang mengatur kita. Islam ini betul-betul kita wujudkan dalam kehidupan kita, seluruh kehidupan kita pribadi, kehidupan kita berkeluarga, bertetangga, ya, bermasyarakat, ya, dalam seluruh kehidupan kita. Kita mesti mengupayakan kehidupan Islam. Kalau belum bisa, istighfar. Jangan sampai malah menganggap agama itu hal yang merepotkan, atau bahkan belakang gonjang-ganjing justru orang yang diserai BPIP badan apa niku yang ngurusi Pancasila nih, malah ketuanya menyatakan musuh terbesar Pancasila adalah agama. Loh, ini kan yang memusuhi agama dalam kehidupan ini satu saja, yaitu orang komunis. Ya, hanya komunis yang tidak menerima agama. Ini berbahaya pernyataan itu. Walaupun terus diklarifikasi yang jelas ini pernyataan salah ini. Menyatakan agama itu bukan hanya musuh terbesar bagi Pancasila. Loh, ini kan ngawur ini. Padahal Pancasila itu digali oleh ulama-ulama dulu. Di Pancasila ulama-ulama. Maka hanya dengan beragama justru kita akan bisa melaksanakan Pancasila. Pancasila tidak akan bisa kita laksanakan kalau tanpa agama. Bagaimana ketuhanan yang Maha Esa kalau tidak bertauhid kita ini? Bahkan sebenarnya yang bisa melaksanakan hanya orang Islam ini. Karena yang bertauhid hanya orang Islam. Yang Tuhannya cuma satu hanya orang Islam. Bertauhid.
ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau sudah aturan apapun dilepas dari Islam, maka ini akan mencelakakan di dunia ini, terlebih nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah ma'unatin Allah Subhanahu wa taala. Hati kita dibukakan oleh Allah, sehingga paham dengan apa yang diinginkan oleh Allah. Ya, kita betul-betul bisa diberikan kekuatan oleh Allah mewujudkan Islam dalam kehidupan pribadi kita, keluarga kita, bermasyarakat, dan seluruh kehidupan kita. Dan pada akhirnya mudah-mudahan kita diberikan husnal khotimah. Amin ya rabbal alamin.